The unimaginable 72-hour ordeal leaves Carlicia traumatized. I was thinking, is this how I'm gonna die? Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita melihat 10 penculikan kehidupan nyata yang tertangkap kamera. Obviously there was somebody that was driving that van, perfectly timed to pick them both up. Now police are looking for any information you might have if you were in the area. Di daftar ini kita akan mempertimbangkan penculikan paling mengerikan terekam dalam rekaman. Apa rekaman CCTV paling mengejutkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Carlicia Freeland-Gaither. That handshake gave the suspect the opportunity to grab the victim. A decision just a split second earlier might have avoided that escalation. Pada tanggal 2 November 2014, Carlicia Freeland-Gaither yang berusia 22 tahun sedang berjalan di sebuah jalan di pinggiran Germantown di Philadelphia ketika dia diculik. Kejadian mengejutkan itu terekam kamera CCTV dan dengan cepat menjadi berita ketika rekaman ini dibagikan secara luas. When Barnes first approaches her, he pretends to ask for directions. But when he shakes her hand, she knows something is wrong. Dalam klip tersebut, seorang pria yang kemudian diidentifikasi dengan Delvin Barnes terlihat memarkir mobilnya di jalan yang tampak sepi. Beberapa detik kemudian, dia mendekati Freeland-Gaither sebelum meraih dan menyeretnya ke dalam kendaraan. Wanita muda itu melakukan perlawanan dan merusak jendela belakang Barnes dalam prosesnya. Syukurlah Freeland-Gaither diselamatkan 3 hari kemudian, dan penculiknya dijatuhi hukuman penjara 35 tahun. You see someone being dragged against their will for unknown purposes and probably very dangerous and nefarious purposes. Nomor 9, keluarga Singh. At 9/11, the back door opens. You'll see the suspect come out and you'll see the firearm. And then it also appears that Jasdeep and Amandeep are zip-tied behind their backs. Penduduk Merced County di California ketakutan pada Oktober 2022 setelah penculikan sebuah keluarga dari perusahaan angkutan truk mereka. Jasdeep Singh bersama istrinya Jaslyn Kaur, bayi perempuan mereka Arohi Dery, dan saudara laki-lakinya Amandeep Singh semuanya diculik di bawah todongan senjata oleh Jesus Manuel Salgado, mantan karyawan perusahaan mereka. Kamera keamanan di luar gedung menangkap momen Salgado memimpin seluruh keluarga keluar dari kantor dan masuk ke truk tempat parkir. Tidak pernah terlihat lagi. The suspect meeting Jasdeep outside carrying a trash bag. He then puts down the bag, appears to show a gun, before entering the building. Pelaku akhirnya ditangkap setelah menggunakan salah satu kartu ATM korban dan berusaha bunuh diri. Mirisnya, jenazah keempat anggota keluarga itu ditemukan beberapa hari kemudian. We're not leaving any stone unturned, any blade of grass. Everything we have is out there. Nomor 8, Anishka Penev. It cannot be described with words. She was so happy and children were so happy to see mother at home. Anishka Penev yang berusia 35 tahun menjadi berita utama pada September 2022 setelah video CCTV mengerikan ini dirilis. Penev sedang mengemudi ke pabrik plastik suaminya di Cape Town, Afrika Selatan, ketika mobilnya diblokir dari kedua ujungnya oleh 2 kendaraan putih. Warga negara Ukraina mencoba melarikan diri, tapi dia ditangkap oleh sekelompok penyerang tak dikenal dan dipaksa masuk ke mobil. Insiden yang terjadi di siang bolong ini terekam CCTV dan beredar cepat di media sosial. Motif di balik penculikan itu tampaknya adalah tebusan. Dan setelah sekitar 1 minggu negosiasi, Penev ditemukan kembali dengan keluarganya. So I think firstly we're very grateful that she was recovered and that she is safe. I think that's the most important outcome that anybody can hope for. Nomor 7, Georgiana Bambaloy. Pada 17 November 2021, kamera CCTV menangkap sesuatu yang terlihat seperti penculikan seorang gadis di pom bensin Santa Rosa, California. Gadis itu, Georgiana Bambaloy, terlihat berdiri di trotoar ketika seorang pria berkemeja oranye berlari di belakangnya dan mendorongnya ke dalam minivan. Her family told police that there were several men, but we have still only got one name, one suspect name, and one suspect photo. Pihak berwenang segera mengeluarkan peringatan Amber setelah Bambaloy dilaporkan hilang, hanya untuk dia kembali ke rumah dengan selamat keesokan paginya. Ternyata kasus ini adalah prank diatur oleh Bambaloy, pacarnya, dan teman mereka yang lain. The girl is now safe at home and says it was all part of a prank. Says she didn't know it was going to happen that way. Nomor 6, gadis twin dari Providence, Rhode Island. Today we learned more about what police say led them to find the suspect. Police say they combed through hours of video, but it was the 9-year-old girl's statements that helped them piece together a timeline. Orang tua dari seorang gadis ini di Providence, Rhode Island secara singkat mengalami mimpi terburuk mereka pada tanggal 5 Oktober 2020. Sore itu putri mereka baru saja turun dari bis sekolahnya dan sedang berjalan pulang ketika seorang pria menariknya dari jalanan dan memaksanya masuk ke dalam mobilnya. Insiden tersebut terjadi di sekitar persimpangan Jalan Grover dan Merino di Providence dan terekam seluruhnya oleh CCTV. Providence police say the 9-year-old was walking home in the Hartford neighborhood of the city and had just stepped off her school bus.
Sekitar 1 jam kemudian, gadis itu diturunkan di area yang sama dan memberikan petunjuk kepada polisi yang akhirnya membawa mereka pada tersangka, Luis Martinez Romero yang berusia 34 tahun. Dia kemudian didakwa atas tuduhan penculikan. He may somehow live in the neighborhood, may know the residents. There's no indication of that. This appears to be a stranger crime at this point. He lives in Cranston. Nomor 5, Camille Cupcake McKinney. Sebuah proyek perumahan umum di Birmingham, Alabama menjadi lokasi penculikan anak terjadi pada 12 Oktober 2019. It leaves us filled with anguish. It inflicts us with suffering and pain. Camille McKinney dengan nama panggilan kesayangan dari keluarganya Cupcake sedang berada di pesta ulang tahun ketika dia dibawa oleh seorang pria yang memikatnya dengan permen. Rekaman CCTV dari luar gedung menunjukkan McKinney bermain dengan balita lain ketika mereka didekati oleh seorang pria bernama Patrick Stallworth. One male comes up and he sees the little children and he goes on with them. Klip tersebut berperan penting dalam mengidentifikasi Stallworth yang telah ditangkap dengan tuduhan terpisah 2 hari setelah penculikan. Namun kemudian dikaitkan dengan kejahatan tersebut. Tubuh McKinney sayangnya ditemukan di tempat sampah kemudian beberapa hari. So the question is, what happens next? Well, Brown and Stallworth will have to navigate through the judicial system. Once they seek representation, that's when we'll be able to ask them the tough questions. Nomor 4, Cherish Periwinkle. Hours of surveillance video show the minute Periwinkle's family first encountered him. Their visit to a Northside Walmart together. Cherish Periwinkle sedang berbelanja bersama ibunya Rain dan 2 adik perempuannya ketika mereka berkenalan seorang pria bernama Donald Smith. Smith menawarkan untuk membeli pakaian untuk ketiga gadis muda itu di Walmart yang disetujui oleh Rain. Sementara di sana Smith mengusulkan untuk membeli burger untuk keluarga di toko McDonald dan membawa Cherish bersamanya, hanya untuk ditangkap di CCTV saat keluar gedung bersama gadis itu. Prosecutors say Smith offered to buy them all food at a McDonald's at the front of the store. Instead, they say he walked out with the little girl. Mobil van-nya terlihat keluar dari fasilitas itu dan terakhir kali Cherish terlihat hidup karena tubuhnya ditemukan keesokan harinya di sungai belakang gereja. Smith segera ditangkap dan kemudian dihukum pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati. A little later, officers arrested Smith, pulling him over on I-95. Nomor 3, Carly Brucia. Carly is a half mile from her home. A man in a mechanic's uniform walks up to her outside the car wash. Di hutan gelap di belakang sebuah gereja di Sarasota, Florida, pihak berwenang menemukan tubuh Carly Brucia muda pada tanggal 5 Februari 2004. Brucia dilaporkan hilang 4 hari sebelumnya setelah gagal pulang dari rumah temannya. Setelah kepergiannya, video dari kamera CCTV pencucian mobil dirilis ke publik. Her walking and him walking, and it's just right away, right when I saw it, it just drew chills and shivers right in my body. Rekaman itu memperlihatkan Brucia berjalan melintasi tempat parkir ketika dia didekati oleh seorang pria bernama Joseph Smith yang memegang tangannya dan menariknya pergi. Smith dalam masa percobaan pada saat itu dan kemudian diidentifikasi dan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Dia dihukum mati. What Joseph Smith will get is now up to the judge. Nomor 2, Samantha Koenig. They say he showed a gun, demanded money, tied her up, and then placed her in the back of his pickup truck. Pada tanggal 1 Februari 2012, Samantha Koenig sedang bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi di Anchorage, Alaska, ketika seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Israel Keys mendekati toko tersebut. Dari CCTV, Keys pertama-tama memesan sebelum menodong pistol ke Koenig. Dia mulai mengikatnya dan membawanya keluar dari toko. Tidak pernah terlihat lagi, Keys ternyata adalah seorang pembunuh berantai yang telah merenggut nyawa setidaknya 2 orang lainnya. Dia menculik Koenig dan dibunuh keesokan harinya. Dia akhirnya ditangkap pada bulan berikutnya setelah menarik uang dengan kartu ATM Koenig. Bahkan sebelum dia diadili, Keys bunuh diri di sel penjaranya. Back when I was smart, I would do it. I would let them come to me. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, James Bulger. In the short time it took to make a purchase and look for change in her purse, her son had disappeared. Kisah penculikan dan pembunuhan James Bulger pasti membuat siapapun mual. Bulger sedang bersama ibunya di sebuah mall di Bootle, Inggris, ketika dia dibawa oleh Robert Thompson dan John Venables, 2 remaja laki-laki. Kamera keamanan menangkap balita itu memegang tangan Venables dan dibawa keluar dari mall. That's Venables holding his hand. Yeah.
And then they're outside the shopping center in probably just under 2 minutes. It was that quick. Mereka dilaporkan membawa Bulger ke dalam perjalanan jauh ke Walton, Liverpool, di mana dia disiksa secara brutal dan dibiarkan mati. Potongan CCTV ini disiarkan secara luas, mengarahkan seorang wanita yang mengenali anak laki-laki itu untuk menghubungi polisi. Thompson dan Venables menjadi dua dari pembunuh terpidana termuda dalam sejarah Inggris ketika mereka dinyatakan bersalah atas kematian Bulger. This case has always been one side. It's always been what about Venables, what about Thompson, what about me, and what about my family, what about my kids. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.